Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviola dari jurusan Manajemen Bisnis. Saya akan mempresentasikan mengenai ragam bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu pada orang lain. Sesuatu yang dimaksud oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Menurut Batsman dalam buku Sri Satata, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dengan kata lain, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa menurut media atau sarana. Yang kedua, ragam bahasa menurut pendidikan. Yang ketiga, ragam bahasa dalam bidang wacana. Yang keempat, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Yang kelima, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Dan yang terakhir adalah ragam bahasa menurut situasi pemakainya. Ragam bahasa menurut media atau sarana dibagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Perbedaan antara ragam lisan dan ragam tulis dapat dilihat dari peristiwa berbahasa. Jika kita berbahasa lisan, orang yang diajak bicara berhadapan dengan orang yang mengajak bicara dan dapat diperjelas dengan gerak tangan, anggukan kepala, dan ekspresi wajah. Ciri-ciri ragam bahasa lisan memerlukan teman bicara, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh, berlangsung cepat, dapat berlangsung tanpa alat bantu, dan kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dan ragam tulis ini tidak dapat diperjelas dengan gerak tangan, anggukan kepala, dan ekspresi wajah, dan tidak dapat diperjelas dengan intonasi, nada, tekanan, dan lafal. Kaidah kebahasaan sangat penting untuk difungsikan dalam ragam tulis. Ragam tulis mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tidak memerlukan teman bicara, bersifat objektif, tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, serta waktu. Konsep makna yang jelas, memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, serta jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. Ragam bahasa menurut pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku menggunakan kaidah bahasa lebih lengkap dibandingkan dengan ragam bahasa tidak baku. Biasanya terdapat dalam karya ilmiah, laporan, seminar, pidato resmi, wawancara resmi, atau pidato kenegaraan. Sedangkan ragam tidak baku terdapat pada penggunaan bahasa sehari-hari seperti pada pasar, pembicaraan tidak resmi, artikel populer, media televisi, terutama dalam acara hiburan, wawancara tidak resmi, sinetron, dan sebagainya. Ciri-ciri ragam baku. Yang pertama, mantap yang artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Yang kedua, dinamis yang artinya tidak statis atau tidak kaku. Yang ketiga, cendekia. Ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Dan yang terakhir adalah seragam. Pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Ragam bahasa dalam bidang wacana terbagi menjadi dua, yaitu ragam ilmiah dan ragam populer. Dalam ragam ilmiah biasanya dipakai pada kegiatan ilmiah, ceramah, dan tulisan ilmiah. Sedangkan ragam populer biasa dipakai pada pergaulan sehari-hari dan tulisan populer. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraannya. Yang pertama ada ragam politik. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua, ragam hukum. Ciri khas dari bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. Bahasa hukum Indonesia tidak terlalu memperhatikan sifat dan ciri khas bahasa Indonesia dalam strukturnya. Yang ketiga, ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Sedangkan ragam fungsional
Sering juga disebut sebagai ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, dan kegiatan tertentu lainnya. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran seperti media massa cetak. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa, termasuk media massa audio seperti radio, audiovisual seperti televisi, dan multimedia seperti internet. Ragam sastra. Ragam sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Ragam sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi dan pikiran, fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan batin dan lahir, peristiwa dan hayalan dalam bentuk istimewa. Ahli lain, kalian membagi ragam bahasa Indonesia menjadi 7 ragam bahasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah ragam bahasa yang bersifat perseorangan atau disebut idiolek. Idiolek adalah variasi bahasa yang menjadi ciri khas individu atau seseorang pada saat berbahasa tertentu. Yang kedua, ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari wilayah tertentu yang biasanya disebut dengan istilah dialek. Ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari golongan sosial tertentu biasanya disebut dengan sosiolek. Yang keempat, ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan suatu bidang tertentu seperti kegiatan ilmiah, sastra, dan hukum. Ragam ini disebut juga dengan istilah fungsiolek. Yang kelima, ragam bahasa yang biasa digunakan dalam situasi formal atau situasi resmi biasa disebut dengan istilah bahasa baku atau bahasa standar. Yang keenam, ragam bahasa yang biasa digunakan dalam situasi informal atau tidak resmi yang biasa disebut dengan istilah ragam non baku atau non standar. Dan yang terakhir adalah ragam bahasa yang digunakan secara lisan yang biasa disebut bahasa lisan. Bahasa lisan sering dibantu dengan mimik, gerak anggota tubuh, dan intonasi. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ragam dialek, yang kedua ragam terpelajar, yang ketiga ragam resmi, dan yang terakhir adalah ragam tak resmi. Ragam dialek atau ragam daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh sekelompok bahasawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Ciri khasnya meliputi tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Dan yang kedua adalah ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tanpa jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Contohnya, dalam penyebutan video, tidak terpelajar menyebutkan menggunakan huruf P, sedangkan terpelajar menggunakan huruf V. Yang kedua adalah dalam penyebutan bilang, tidak terpelajar menggunakan huruf P, sedangkan terpelajar menggunakan huruf V. Yang ketiga adalah dalam penyebutan vitamin, tidak terpelajar menggunakan huruf P, sedangkan terpelajar menggunakan huruf V. Ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya terbagi menjadi ragam resmi dan ragam tidak resmi. Bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pada pertemuan, peraturan, dan undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi yang pertama adalah menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan IYD, dan menghindari unsur kedaerahan. Dan ragam tidak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Ciri-ciri bahasa tidak resmi adalah kebalikan dari bahasa resmi. Ragam bahasa tak resmi digunakan ketika berada dalam situasi tidak normal. Ragam bahasa resmi atau tak resmi ditentukan oleh keformalan bahasa yang digunakan. Sekian dari saya, Nada Viola. Saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.